Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila dan aku akan membahas coming of age films atau coming of age journey to pain, emotion, dan nostalgia. So, ini kayak genre of review dengan satu film singkat. So, without further ado, let's just jump right into it. Nah, coming of age genre ini adalah genre film yang menunjukkan tahapan-tahapan kehidupan mulai dari masa muda hingga dewasa. Genre ini mengeksplorasi tema kehidupan dan pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikutip Marywood, websitenya, genre ini nyata, relevan, dan bagi mereka yang mengembang tanggung jawab dari masa remaja hingga dewasa. Jadi genre ini adalah sesuatu yang all about growing up atau experiences, pengalaman yang terjadi dalam kehidupan as well as life itself. Nah, nuansa coming of age genre ini benar berbeda dari genre lain karena perasaan yang kita lihat dari karakter ini adalah sesuatu yang kita relate dan sesuatu yang raw dan vulnerable gitu. Ada beberapa common tropes dalam coming of age films ini, mungkin ada banyak lagi, tetapi ini cuma beberapa doang. Yang pertama adalah rebelling against status quo, atau menentang ekspektasi yang diberikan oleh society. Yang kedua adalah mental health, ketiga adalah youth atau masa remaja, yang keempat adalah adulthood. Kalau kita lebih spesifik mungkin kayak early 20s atau the 20s. Yang kelima adalah identity, yang keenam adalah experiences, yang ketujuh adalah struggles. Nah, ada satu example film dari film coming of age ini yang berjudul Little Woman dari director Greta Gerwig yang dirilis dari 2020. Nah, ini adalah book adaptation dari nama yang sama oleh Louisa May Alcott. Ini mengikuti saudara perempuan March yang bernama Amy, Joe, Meg, dan Beth saat mereka menavigasi cinta, kehidupan, dan kewanitaan dalam era perang sipil. Ini mengikuti 4 cerita yang sama dari film dan dari 4 perspektif dalam setiap saudara perempuan masing-masing. Kayak Meg yang tertua dan masuk akal, Joe saudara perempuan yang berjiwa bebas dan bermimpi menjadi penulis, Beth yang pemalu dan memiliki bakat memain piano, dan Amy saudara yang termuda yang sombong tetapi sangat artistik. Nah, meskipun film ini termasuk film periode, tetapi ini adalah masih masuk dalam coming of age karena ini masih menceritakan tentang hidup. Nah, ada 2 topik yang prominent banget dalam Little Woman. Yang pertama adalah adulthood, yang kedua adalah gender identity. Nah, kalau yang adulthood ini kita bisa lihat dalam throughout the film dan yang setelah kita lihat flashback. Nah, yang paling prominent dalam adulthood dalam film ini adalah perasaan tersesat. Nah, ini adalah sesuatu yang fascinating karena some people say that adulthood atau masa dewasa adalah fase transisi, yang berarti adalah di mana fase yang kita mengalami perubahan secara terus-menerus dan fase ini adalah memberi banyak pelajaran dari fase yang sebelumnya. Kalau dari kutip website People Psych tentang merasa tersesat dalam usia 20-an, sebuah perjalanan berharga menuju penemuan diri dan penumbuhan pribadi. Meskipun jalannya mungkin tidak mudah, setiap lika-liku menawarkan kesempatan untuk membelajar. Nah, yang kedua adalah gender identity. Nah, I will show you adalah scene dari salah satu central character ini yang bisa mendeskripsikan. I just feel like women, they have minds
and they have souls as well as just hearts, and they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm so lonely. Nah, ada beberapa poin yang kita bisa lihat dari scene ini dalam gender identity. Dan yang pertama adalah love and marriage. Nah, kalau kita lihat di monolog Joe ini yang tadi kita lihat, nah dia she said that she is tired that love and marriage is all women's fit for. Nah, ini kalau kita bisa di-reflect kalau dalam ini in general women atau perempuan biasanya dibilang harus menikah dan mempunyai keluarga dan tidak usah berkarir. Nah, karena mindset ini implemented banget dalam society, ini membatasi para perempuan yang ingin membuat nama untuk mereka sendiri atau menghasilkan uang dan menjadi independen karena gendernya dia atau stereotype yang dikasihkan oleh society. Nah, yang keduanya adalah karir. Nah, kalau yang karir ini kita bisa lihat dari Joe's overall character kalau dari previous film, karena kan dia adalah seorang penulis. Tetapi tulisan dia di-reject banget dalam publishers karena karakter yang dalam ceritanya dia harus menikah. Nah, ini kalau kita bisa reflect dalam masa sekarang, ini masih ada karena banyak karir yang ada di dunia masih male dominated dan masih ada double standards yang di-apply to women. So women basically tidak bisa mempunyai achievement yang atau reach new career heights karena double standards yang ada yang dalam society-nya. Nah, setelah kita mempelajari coming of age dan melakukan salah satu film analysis yang agak singkat, film yang aku bahas mungkin adalah 1/8 dari ribuan film lain dari genre ini. Nah, meskipun film coming of age ini cuma cerita, tapi film ini dapat mampu merefleksikan pengalaman hidup serta menciptakan emosi yang real banget dan nyata yang kita bisa relate. Nah, sayangnya kita harus end di sini. So if I make a mistake, I'm sorry. And yeah, see you soon. Bye.